Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita kedatangan Ketua OSIS dan Sekretaris Umum SMA Negeri 1 Bogor, Kang Bona, Teh Rahma, selamat datang. Iya. Nah, Kang Bona boleh dilihatin nggak mukanya sebentar aja? Oh gitu, ya biar dikenalin ya sama teman-teman ya. Teh Rahma juga boleh dong. Ya pasang internet, kalau nggak saya dimarahin. Oke, Kang Bona sekarang kelas berapa? Sekarang lagi kelas 11. Kelas 11 itu 2 SMA. 2 SMA ya. Teh Rahma sama? Sama, kelas 11 juga. Oh, jadi udah ada pergantian ketua OSIS ya? Iya, kemarin. Padahal kan belum bisa keluar, tapi sekarang kelas 3-nya masih ada? Masih ada ya? Tapi udah lengser. Udah lengser, namanya sudah lengser ya? Iya. Aduh. Terus jurusannya? IPA. Sama? Aku juga IPA. Masih ada keyakinan nggak kalau hanya IPA aja yang berhasil? Enggak sih. Malah sekarang banyak anak IPA yang pengen pindah jurusan ke IPS terus kuliahnya gitu. Iya. Oh iya. Lintas jurusan. Lintas jurusan. Tapi kalau masih ada pikiran itu, biar tahu aja ya, kalau pikiran itu salah. Iya. Jadi boleh dikasih ke teman-temannya, ternyata banyak yang lebih sukses dari non IPA juga. Bukan berarti yang IPA juga nggak banyak yang sukses, banyak yang sukses juga. Cuma nggak berarti nggak bisa masuk IPA terus dia gagal. Belum tentu banget malahan. Ya. Setuju. Nah, sekarang kan Kang Bona dulu aja ya. Kang Bona sekarang kan proses belajar mengajarnya nih kan sekarang online. Online, masih full online. Masih full online. Iya, Ya? masih full. Terus gimana tuh tanggapannya belajar secara online? Kan mungkin udah pernah ngerasain waktu SMP ya. Tapi waktu kelas 1 juga udah belum online kan? Pas semester 2-nya. Nah, berarti sebenarnya udah ada ngerasain pelajaran tidak non daring sama yang daring ya kan? Iya. Gimana rasanya sekarang belajar online? Sebenarnya ada positif ada negatifnya juga sih. Yang positifnya dulu. Oke, positifnya kan waktu belajar itu di-cut ya. Jadi cuman dari jam 7 sampai jam 11. Jadi kalau di luar sekolahnya ada waktu-waktu lain juga buat hobi-hobi lain gitu. Hah? Emang boleh? Maksudnya di luar jam sekolah. Di luar jam ya sekolah. Bisa mengembangkan minat bakat lain gitu. Oke. Sama lebih terorganisir gak sih? Iya. Soalnya sekarang kan buat pelajaran sama tugas-tugas itu ada aplikasi Google Classroom. Oke. Jadi udah dicatat itu, udah ada kolomnya, tugasnya apa aja, terus ada pengumuman baru gitu-gitu. Oh, jadi, malah lebih terstruktur. Iya, lebih terstruktur. Iya. Oke. Tapi kalau masalah catatan gimana? Catatan Dulu sih waktu zaman kita tuh masih banyak nyatet ya. Tapi sekarang gimana masalah itu? kalau pas online, pas offline-nya sih masih banyak nyatet. Masih Cuman banyak nyatet ya? online kayak ini karena nggak bisa dipantau sama guru-gurunya, jadi ya sesuai masing-masing sih masih pakai catatan apa enggak. Cuman sekarang kan kebanyakan dikasih PowerPoint gitu pelajaran-pelajarannya. Jadi pakai PowerPoint. Iya, bisa kasih PowerPoint-nya disediain sama gurunya. Jadi nggak dicatat juga nggak apa-apa soalnya. Nggak dicatat juga nggak apa-apa. Okay. Iya, udah ada di PowerPoint-nya. Tergantung inisiatif masing-masing nggak Iya, sih? tergantung inisiatif masing-masing sih. Nah, terus kalau Teh Rahma gimana? Kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak Bona. Untuk positifnya ada tambahan ini sih. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman, masih jadi semakin update terhadap perkembangan zaman. Terus guru-gurunya menurut kalian kompeten nggak sekarang ngajarnya lewat daring? Jujur aja nih. Proses belajar mengajarnya kira-kira dengan cara online guru-gurunya sekarang ada yang gaptek atau enggak gitu? Ada yang bagus banget, ada yang biasa aja, ada yang agak kurang sih. Soalnya kan ada guru yang masih muda-muda gitu, jadi masih ngerti-ngerti. Oh, kalau yang muda-muda ya, pasti udah jago ya? Iya. Tapi ada juga yang masih kadang-kadang cuma ngasih tugas doang atau ngasih materi gitu, jadi gak pakai VidCon. Kan sekarang ada VidCon lewat Zoom, VidCon gitu. Itu video conference. Iya, video conference. Jadi biar tahu teman-teman salah. terus. Tapi sebenarnya ya kompeten-kompeten aja sih pelajaran-pelajarannya, asal masing-masing rajin, masing rajin baca-baca, rajin belajar sendiri juga, masih ngikutin juga pelajaran. Masih bisa ya, masih bisa ya. Terus kalau menurut Teh Rahma, negatifnya apa? Negatifnya sih jadi ini sih yang paling berdampak banget tuh, jadi gak bisa banyak waktu sama temen. Kan ketemunya paling cuma di layar doang. Terus ya paling kalau misalkan mau keluar juga banyak yang nggak dibolehin sama orang tua. Iyalah. Jadi khawatir dong pasti mereka kan. Iya betul. Jadi sosialnya jadi makin kurang sih. Sosialnya makin kurang. Iya. Walaupun ketemu lewat online ya. Iya. Jadi di luar jam sekolah tetap bisa kongko sama teman-teman lewat online. Iya, bisa grup call, bisa video call, tapi tetap aja
feel-nya beda dibanding kalau misalnya Feel-nya offline. beda ya. Iya. Apalagi yang jadi pengalaman yang atau yang enak atau yang nggak enak juga nggak apa-apa. Kalau aku pribadi sih, soalnya kan aku tipe-tipenya yang harus belajar tuh kalau lagi di lingkungan belajar gitu. Jadi kalau di rumah agak susah belajarnya, jadi agak terkendala sih. Jadi karena kebanyakan belajar juga kan di kamar, jadi ada daya tarik kasur biasanya. Alias malas gitu ya. Saya tarik kasur. Menggoda Nah, kasurnya. ini sekarang nih Teh Rama sama Kang Bona pernah nggak? Sekarang kalau proses belajar mengajar kan lewat Zoom atau Google Classmate ya, Google Meet ya. Iya. Kan layarnya kan bisa di open, bisa ditutup kan? Ayo, lebih banyak ditutup apa di open? Tergantung gurunya nggak sih? Tergantung gurunya. Oh. Ada yang absennya harus nyalain kamera, ada yang cuman Ada juga yang selama pelajaran harus on cam ya? iya, sampai Tapi nggak semua. nggak semua. Nggak semua. Berarti bagian yang nggak semua itu favorit. Ya. Nah, sekarang gini nih. Ini kan Kang Bona sama Teh Rama nih pengurus OSIS yang baru. Ya Iya. kan ya. Sekarang gimana caranya teman-teman ngelihat potensi kalian sehingga kalian terpilih jadi pengurus OSIS yang sekarang? Misalnya Kang Bona nih. Kan pergaulannya tadi Teh Rama bilang, secara sosial kita jadi kurang bergaul. Terus teman-teman ngelihat leadership atau kompetensi dari Kang Bona sama Teh Rama itu gimana cara pemilihannya? Coba Kang Bona dulu gimana? Kalau aku sama Rama sih udah ikut OSIS dari kelas 10, jadi udah ada pengalamannya juga pas kelas 1-nya. Oke. Jadi udah dikenal lah sama kakak kelasnya. Oke. Tapi buat yang kelas 11 kemarin tuh kan ada masa regenerasi ya. Sebelum ganti kepengurusan ada regenerasi. Nah itu dari situ sih kebanyakan dinilainya kayak inisiatifnya, terus aktifnya, kritisnya juga kan soalnya kan nanti ada kayak dievaluasi gitulah. Banyak tugas-tugas juga jadi kelihatan sih yang mana yang cocok buat OSIS yang bagus gitu. Yang kepemimpinannya juga kelihatan dari situ-situ soalnya harus banyak diskusi, banyak tugas-tugas juga harus kerjain bareng-bareng kayak gitu. Oh, sekarang ada berapa divisi? Kenapa? Nilainya dari senior maksudnya? Iya, dari betul. kakak kelasnya yang angkatan dari yang di kakak atas. kelasnya ya? Iya, yang Oke, angkatan di atas. Oke. Terus kalau Teh Rama? Sama ini sih ada tambahan. Kalau misalkan kan itu dari kakak kelasnya ya, kakak kelas yang dulunya menjabat sebagai OSIS juga. Iya. Kalau misalkan untuk dari siswa-siswi Mansa yang lainnya itu kan kita juga ada kampanye akbar ya, Bun? Kampanye. Nah ini sorry nih. Kalau masalah kampanye akbarnya dengan cara online ini gimana nih? Kemarin itu lewat Zoom. Lewat Zoom. Nah, lewat Zoom untuk yang kandidat pengurus hariannya yang KPK-nya itu calon-calon ketua OSIS-nya Jalan-jalan ke sama prosesnya, ya. kakak kelas 12-nya. Itu Oke. yang kayak menilainya gitu. Oh, gitu. Kalau untuk warga semasa lainnya disiarin live lewat YouTube, ada di YouTube OSIS Mansa. Ada nggak video-videonya yang bisa kita tayangin untuk Ada. bagaimana kalian tuh Ada replaynya. daring tapi kampanye akbar gitu loh? Ada. Nggak, saya belum kebayang sih. Nanti kita pasang di sini ya. Iya. Boleh. Nanti biar bisa teman-teman yang mungkin nggak ngalamin masalah ini bisa ngerti juga. Iya. Ya. Terus kalau politiknya gimana? Ada politik yang sifatnya kan kampanye nih. Iya. Kalau dulu yang namanya kampanye mah harus ada debat. Iya. Nah sekarang ada kayak gitu nggak? Kalau sekarang sih debatnya bukan yang kayak antara KPH sama KPH. KPH apa nih? Taruh dulu. KPH tuh kandidat pengurus harian, calon ketua OSIS-nya. Oke. Yang calon dewan hariannya. Ah. Nah, bukan debat antara KPH-nya tapi debat sama kakak kelas 12-nya yang ada yang Oh menilai justru juga. kakak kelasnya yang ngajak debatnya. Iya. Lebih bukan debat sih, kayak mempertanggungjawabkan visi-misi gitu. Visi-misi, oke. Tujuannya, Ah. ditanya-tanyain caranya, cara mewujudkannya kayak gimana. Oh, harusnya kan bukannya mereka yang memberikan bimbingan. Apakah sekarang mereka justru malah nyecer teman-teman? Lo gimana lo? Lo gimana caranya untuk jalanin pekerjaan gimana? Atau mereka malah memberikan masukan? Iya, itu sih kayak ada yang dievaluasi, ada yang dikasih masukan juga gitu. Jadi sebenarnya bersifat membangun juga, soalnya membangun karakter gitu kan, kampanye akbar. Oh, oke. Karena saya dengar nih ya, yang namanya anak-anak Semansa yang sekarang kampanyenya tuh udah kayak kampanye politik beneran. Waduh. Kan ada tuh di websitenya Ika Semansa tuh kan, di websitenya ini kan justru kita ngambil spot-spot footage dari gambar kalian waktu kalian kampanye akbar walaupun bukan angkatan kalian ya. Saya lihat ini caranya kok kayaknya udah kayak politik beneran gitu loh. Nah, sekarang begitu tiba nih ada kepengurusan OSIS yang baru, ini kira-kira mereka gimana ya cara kampanye akbar model apa itu? Koar-koarnya gitu loh. Nggak kebayang kan kalau lewat online kan malah jadi aneh ya kan? Iya. Jadi sekarang cara untuk bisa mengkampanyekan visi dan misinya lebih banyak
di online, terus dari caranya Kang Bona sama Teh Rama bicara terus dinilai sama mereka gitu ya? Iya betul. Sama kita juga selain yang tadi Zoom terus di share via live streaming di YouTube, itu juga kita ada ngevideoin. Oh, live streaming. Live streaming. Itu live streaming. Oke, Itu juga kita ada ngepost video visi misi kita sama YL kita ke OA lain OSIS Mansa juga. Oke. Jadi kita bikin yel terus kita share di Zoom itu. Iya, di sosial media OSIS. Di sosial media OSIS. Oh, OSIS punya sosial media ya? Iya, punya. Apa aja? Ada official account lain, ada Instagram, YouTube, Twitter juga ada. Nah, nanti kalau kayak gitu medsos-medsosnya share ke kita ya, linknya ya. Bisa. Nanti biar kita pasang supaya teman-teman alumni atau teman-teman yang lain bisa juga tahu link-linknya medsosnya teman-teman OSIS yang sekarang ya. Bisa di-share buat umum kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Nah, itu bagus tuh harusnya tuh ya. Jadi kalian belajar medsos udah jauh lebih advance daripada kita dong yang sekarang. Aduh. Terus kendalanya gimana kendalanya? Ada kendala nggak sekarang menjabat ketua OSIS dengan cara remote kayak gini? Kendala terbesar sih ya gara-gara online sih, jadi kayak banyak keterbatasan komunikasi sih paling besar yang paling kerasa. Soalnya kalau dulu offline kan kita ngerjain proyek tuh bareng-bareng langsung bersama gitu, satu OSIS, jadi kebersamaannya sama kekeluargaannya lebih dapet. Cuman kalau sekarang kan karena online jadi paling ya tadi video call atau Zoom atau Google Meet, jadi walaupun masih kerasa sih keluarganya tapi agak kurang aja gitu feel-nya kalau dibanding sama offline. Soalnya berinteraksi langsung sama berinteraksi dengan dibatasi layar kan beda juga. Cuman kan ada yang sifat-sifatnya urgent gitu ya. Kalian tetap ketemu di darat atau sama sekali memang enggak? Yang nggak harus terlalu banyak orang kan? Ada pengurus inti juga kan? Iya. Harusnya seperti itu. Apakah tetap semua lewat online? Kalau misalnya ada yang terpaksa harus offline, ada sih beberapa yang offline, tapi itu udah sekarang sih udah dikurangin. Ya udah dikurangin banget, udah di-push harus diutamakan online, harus online gitu. Oke, harus diutamakan, bener-bener harus diutamakan online. Online. Itu kendala-kendalanya. Tapi kan gimana caranya kalian mengatasinya udah nggak ada masalah dong harusnya ya, karena udah cukup lama kan pandemi ini ya. Iya, alhamdulillah udah banyak masalah sih untuk mengatasi yang masalah pandemi ini. Udah beradaptasi juga sih sebenarnya. Terus program-programnya apa aja sih kira-kira, boleh tahu nggak kita? Teh Rama deh. Kalau untuk program kerjanya sendiri itu kita kebanyakan kita di awal berusaha untuk ngeadaptasiin yang dari offline ke online dulu, yang bisa kita ubah ke online dulu. Terus kita juga ada nambah banyak proker-proker baru yang baru diinovasiin. Apa tuh contohnya? Apa contohnya? Misalkan kayak ada salah satu subseksi namanya bedah gitu. Itu tuh kebersihan dan keindahan. Jadi bersih dan indah gitu. Iya, betul. Misalkan mereka bikin akun Instagram sendiri. Itu akun Instagramnya tuh kayak nge-share tentang tips and trick kebersihan dan keindahan. Terus ya pokoknya semacam kayak gitu. Itu kan udah berbasis online kan jatuhnya. Itu udah banyak proker-proker yang diinovasiin kayak gitu. Terus juga kalau misalkan, jadi kayak tips-tips gimana cara melakukan satu tindakan kebersihan gitu ya. Iya, betul. Terus juga ada kalau misalkan untuk yang diinovasiin dari offline ke online itu kan untuk teteh alumni juga udah banyak yang tahu, misalkan Semansa Day. Itu kan suatu acara pensi yang gede kan. Yang rangkaiannya juga lama. Itu tuh dari offline udah kita coba inovasiin ke online. Nanti sebentar lagi mau diadain ya. Iya, tunggu. Tanggal berapa? April sih rencananya. April sampai Mei Juni. Ini saya belum kebayang gimana caranya Semansa Day bikin lewat daring. Jadi salah satu yang bakal bisa untuk eksternal juga buat bisa teteh ikutin itu ada namanya Buiten Jog. Oh, jogging. Iya. Jadi iya, nanti itu bakal jadiin Buiten Jog, teman-teman, bukan jog. Nanti itu bakal bisa itu kita jadiin virtual race gitu. Virtual race? Iya. Wah, menarik nih. Kayak gimana tuh? Buiten Jog itu kita ikut. Apa tuh? Ya keliling Pon Raya itu kita lari dulu. Oh iya, pernah juga sih. Tapi sekarang dijadiin virtual, betul. Dijadiin virtual. Teman-teman kita mesti lihat nih kegiatan teman-teman dari Semansa Day ini, Buiten Jog online. Kegiatannya keliling jalan tapi online. Ntar kita lihat gimana ya realisasinya ya. Tapi contoh-contohnya udah pernah ada contoh pelaksanaannya belum?
Udah cukup banyak sih. Udah ada ya? Ya paling kayak kebanyakan sih lomba-lomba gitu sih, kayak nanti memperingati. itu foto-foto sama kalau ada sih videonya sih kita minta deh. Oh iya, boleh. Lucu juga kayaknya tuh biar orang-orang mungkin alumni bisa ikut kali ya. Iya bisa. Ya, kalau yang eksternal biasanya ngajak alumni juga. Iya. Alumni. Nah, terkait masalah alumni. Teman-teman pernah dengar namanya IKAS Mansa kan? Pernah. Menurut kalian IKAS Mansa tuh kayak gimana sih? Apa sih yang kalian tahu aja? Gimana, Bun? Kalau dari pandangan pertama aku sih IKAS Mansa itu kayak apa ya? Jalan pulangnya alumni gitulah, kayak menghubungi anak semasa sekarang sama alumni-alumni yang udah lulus. Jadi biar alumni-alumni juga nggak putus hubungan sama Semansa. Soalnya kan banyak alumni juga yang punya cerita masa-masa SMA di Semansa gitu kan. Jadi bisa dihidupkan kembali melewati IKAS Mansa gitu. Sebagai mediator. Iya, mediator sebagai jembatan penghubung antara Semansa dan alumni-alumninya gitu. Nah, menurut kalian itu penting nggak sih? Kegiatan program adanya ikatan alumni menurut kalian tuh penting nggak? Coba menurut Rama gimana? Kalau menurut aku sih penting. Penting ya? Soalnya kayak selain buat sebagai mediator tadi yang Bona bilang, bisa juga kayak misal kita kan, terutama kita yang kayak sekarang di masa pandemi gini kan pasti kayak banyak jenuh-jenuhnya gitu kan. Yeah. Bisa aja kayak dari IKAS Mansa bisa kayak bikin talk show atau gimana yang kayak membangun motivasi kita gitu, kayak sharing-sharing tentang dulu Semansa tuh kayak gimana gitu. Itu mungkin ada, kita bisa sisipin itu di program teman-teman OSIS ya. Kalau sekarang online dulu sih teman-teman pernah datang ke sekolah untuk kegiatan motivasi ya. Mungkin bentuknya model seperti itu ya. Kayak sharing-sharing gitu ya. Sharing pengalaman di dunia kerja gitu ya. Atau mungkin kalau untuk dunia kerja masih terlalu jauh, mungkin kuliah ya. Iya. Kerja ini masuk kuliah mana gitu ya kan. Oke. Terus apa yang diharapkan sama harapan kalian terhadap ikatan alumni itu kira-kira seperti apa sih? Menurut Kang Bona dulu deh. Kalau menurut aku, cerita dulu kayak kalau ikatan alumni sih kayaknya lebih dikenal sama anak-anak OSIS ya. Soalnya dulu juga sempat kerja sama juga. Cuman kalau untuk anak Semansa lainnya mungkin ada yang belum terlalu kenal gitu. Paling mungkin tahu namanya doang tapi belum tahu ini IKAS Semansa itu apa. Jadi diharapkannya sih kalau dari OSIS mungkin bisa lebih kerjasama gitu kan. Nanti kita juga OSIS bakal ngadain beberapa acara yang melibatkan eksternal, memanggil alumni-alumni juga. Itu bisa mungkin alumni juga bisa ikut berpartisipasi membantu menyukseskan atau menyebarluaskan informasinya gitu. Sama mungkin tadi sih yang kata Rahma bilang karena anak-anak Semansa ini juga kan banyak yang masih bingung tentang masa depan gitu, pengen kuliah di mana, pengen kerja apa. Dan alumni Semansa juga kan banyak bervariasi kan, ada yang kerjanya jadi ini, ada yang jadi dokter, ada yang kayak gitu-gitu. Betul. Dan itu juga bisa untuk sharing pengalaman juga. Ini kalau di dunia kerja itu kayak gimana, di dunia kuliah kayak gimana, pengalaman mereka, perjalanan hidup mereka juga kayak gimana, itu bisa membantu anak-anak Semansa juga. Kalau teman-teman merasa memang perlu, kira-kira ada yang kurang nggak sih dari ikatan alumni ini? Apakah kepeduliannya masih kurang terhadap alma mater, atau kepeduliannya masih kurang terhadap adik-adik kelasnya yang masih di sekolah? Menurut kalian aja, sudah terjangkau belum sih kebutuhan itu terhadap alumni kepada teman-teman yang masih sekolah? Kalau selama ini sih kayaknya belum ada ini ya, IKAS Semansa tuh belum ada acara yang melibatkan anak-anak Semansa gitu. Apa sih? Menjalin hubungan. Iya, menjalin hubungan. Oke. Menjalin hubungan antara alumni dan Semansa gitu. Jadi karena pengalaman juga lebih banyak, itu bisa lebih reach out juga, lebih mensosialisasikan lagi ke anak-anak Semansanya. Oke. Soalnya kalau menurut saya anak-anak Semansa juga bakal tertarik sih kalau kayak tentang pengalaman-pengalaman gitu, pengalaman alumni. Memang waktu ada beberapa kegiatan yang sifatnya motivasi, waktu kita sampaikan sih guru-gurunya memang support. Cuman kan kegiatan itu tidak bisa dilakukan, frekuensinya tidak bisa terlalu sering ya. Betul. Karena waktu itu kondisinya memang masih bisa kita ketemu, kita datang ke sekolah. Cuman belum terorganisir dari ikatan alumninya, lebih ke angkatan masing-masing angkatan ya. Waktu itu yang seingat saya ya, harapannya adalah teman-teman dari alumni bisa datang ke sekolah sebagai alumni yang give back to alma mater gitu ya. Lebih mengarahkan kalau mungkin untuk pekerjaan mungkin masih terlalu jauh, minimal kuliah di mana untuk mendapatkan masa depan atau pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu ya. Selama ini udah ada belum yang kayak gitu? Yang maksudnya Teh Rama atau Kang Bona experience atau rasakan dari kegiatan alumni itu?
Ada sih tahun lalu, tapi untuk yang kelas 12 ya sih kayak namanya itu. Berarti untuk yang kelas 10, kelas 11 dia belum dapat. Iya, belum. Reach out. Oke. Jadi itu namanya Jelajah Asa. Apa namanya? Jelajah Asa. Jelajah Asa. Iya, itu jadi kayak alumni-alumni yang lulus yang baru masuk kuliah, itu mereka sharing tentang universitas, tentang kuliah mereka gitu. Berarti dari alumni angkatan yang baru lulus. Iya, yang baru lulus ya. Belum terorganisir dari ikatan alumninya gitu ya. Iya. Sebenarnya bisa nggak cuma untuk tentang perkuliahan atau pekerjaan, tentang apa ya, mungkin dari alumni ada kayak masukan-masukan tentang proker-proker beberapa organisasi yang ada di Semansa atau ekskul juga bisa banget buat ngebantu perkembangan ekskul dan organisasi di Semansa. Oh ya, bisa. Kalau untuk di alumni kita juga sebetulnya ada sifatnya, misalnya kita bikin website. Karena teman-teman harusnya di kurikulumnya atau di ekstrakurikulernya ada ya, mungkin sifatnya pembuatan website atau pasti sebagian udah ada. Nah, kita juga membuka diri. Kalau ada teman-teman yang bisa bantu ya kita sangat terbuka. Mungkin dianggap sebagai magang atau untuk mengembangkan skillnya teman-teman di SMA lah. Karena kan kita tahu teman-teman kalau di SMA ini mungkin saat ini kalau begitu kalian lulus tanpa pergi ke perkuliahan, mungkin kalian belum bisa bersaing dibanding teman-teman yang kejuruan, yang sudah ada program magangnya, bahkan sudah disalurkan. Kita juga belum melihat itu terjadi di SMA secara umum ya. Mungkin sebagian ada, tapi sebagiannya lagi saya belum lihat juga. Mungkin hal-hal seperti itu nanti mungkin bisa kita kerjasama. Kalau teman-teman punya programnya, kita sih senang-senang aja dikasih masukan. Jadi sebagai masukan ke kita, ini kan kebetulan Akang Teteh juga pada dengar bahwa teman-teman juga mungkin masih perlu reach out ya. Reach out untuk banyak-banyak program dari teman-teman OSIS atau teman-teman di sekolah ya. Iya. Nah, sekarang kalau orang tua kalian Semansa juga bukan? Kalau aku bukan, kalau Buna. Kalau kamu Buna? Satunya iya. Ada ibu saya. Ibu angkatan berapa? Angkatan 91. Namanya siapa? Lu malu tadi ledekin. Teh, orang tua ibunya Kang Mona ini angka satu kelas di atas saya nih. Teh, tulis di komen ya Teh, anaknya ada di sini. Halo Mama. Halo Tante. Terus kalau nanti Kang Bona sama Teh Rahma, kalau Kang Bona mau lanjutin kuliah di mana sih? Kalau kuliah masih belum ditentuin sih, masih abu-abu, masih agak abu-abu sih. Kira-kira? Belum tahu sih sebenarnya. Masih belum tahu juga, masih abu-abu sebenarnya. Masih abu-abu, nggak ngambil program ke universitas negeri tertentu gitu? Belum ini sih, belum kebayang. Iya, belum kebayang sebenarnya. Bunda katanya mau keluar negeri. Nah, itu maksudnya belum kebayangnya mau keluar negerinya ke dunia mana gitu ya. Ke negeri yang mana gitu ya. Teh Rahma rencananya mau minimal kalau kampusnya belum ketahuan, tapi jurusannya kira-kira mau ngambil apa sih? Kalau aku sendiri untuk kampusnya sebenarnya udah ada. Pengennya sih UI, Insya Allah ya, amin. Terus kalau misalnya jurusannya pengennya ekonomi sih. Tetap pengen ekonomi ya? Iya, walaupun dari IPA tadi yang Buana bilang banyak yang linjur. Ya memang karena sebetulnya zaman kita dulu banyak orang yang masuk IPS ya, istilahnya IPS itu karena nggak bisa masuk IPA, seolah-olah kayak terpaksa, padahal lebih banyak dari jurusan IPS juga yang kelihatannya lebih banyak berhasil. Bona sama Rahmat sekarang ambil IPA, tapi nanti mau lintas jurusan. Kenapa? Kalau aku sendiri, soalnya kayak makin kesini, kayak ngerasa lebih suka di ekonomi sih. Soalnya kayak kepikirannya kalau misalnya di jurusan yang IPA tuh kayak gak ada yang fit in gitu, gak ada yang gak ada yang cocok gitu. Gak ada yang cocok. Kelihatannya sih. Emang matematika gak suka? Suka, malah suka matematika. Itu cocok banget jurusan matematika misalnya. Tapi gak mau yang mendalami banget gitu. Iya. Kamu juga mau jurusannya apa kira-kira? Kalau kampusnya belum boleh disebut lah. Kalau dari aku sih sebenarnya masih tertarik IPA sih. Oh, masih tertarik. Masih pengen di IPA, paling teknik sih paling. Ya kalau masalah IPA sama IPS-nya sih di mana aja kalau serius sih bisa berhasil tergantung peminatan ya. Banyak sekali contoh tuh orang-orang yang masuk itu karena ditentukan sama orang tuanya akhirnya kuliahnya nggak selesai,
Akhirnya karena itu bukan pilihannya sendiri. Kalau berdasarkan pilihan sendiri, saya rasa sih harusnya lebih mudah teman-teman bisa ngejalaninnya ya. Betul. Nah terus apalagi nih selama menjalani kepemimpinan OSIS yang sekarang, Kang Bona sama Teh Rama itu pernah nggak ngelihat kendala waktu teman-teman mau mensosialisasikan sebuah program kerja? Karena bukan di pengurus ya, di teman-teman ya, di teman-teman maksudnya. Kalau untuk akhir-akhir ini sih kita kan kalau misalkan dulu ada banyak program kerja yang lomba-lomba gitu ya. Iya. Tujuannya kan untuk kayak refreshing teman-teman. Tapi kalau misalkan sekarang ini, kalau misalkan kita makin banyak program kerja yang lomba-lomba, kayak malah takutnya malah jadi ngebebanin teman-teman yang lain gitu loh. Kan nggak bayar, nggak bebaninnya gimana? Kayak apa ya? Soalnya kan untuk kalau misalkan di offline kayak gini, online emang. Online. Kalau untuk online kayak gini tuh si pilihan lombanya dan media lomba juga jadi lebih terbatas kan. Kurang bervariasi. Iya, kurang bervariasi. Oh, contohnya apa sih? Saya malah belum kebayang. Kalau kemarin sih kayak lomba-lomba bikin video gitu, lomba bikin video. Saya kira kayak main catur. Itu sih masih bisa kayaknya. Bisa. Rencananya sih bakal ada juga sih. Tetap ya bikin video, artinya kegiatan yang sifatnya kreatif ya. Iya. Nah, itu sudah dilakukan ya. Sudah. Nah, takutnya kalau misalnya ke depannya kita ngadain lebih banyak lomba dan kurang bervariasi, nanti takutnya malah mereka bosan dan jadi jenuh gitu loh. Gitu. Takutnya teman-teman jadi kayak gitu. Jadi kita makin kesini ya kendalanya jadi harus dikurangin gitu sih lomba. Oh, malah dikurangin gitu. Ya lomba-lombanya gitu ya. Ya. Terus lebih banyak program apa? Paling yang lebih bervariasi aja sih biar nggak bosan juga. Soalnya dari kemarin tuh emang salah satu kendala terbesar, salah satu tantangan terbesar yang kita sebagai OSIS rasakan tuh membangkitkan minat. Iya, membangkitkan minat dan interest dari anak-anak semansanya. Oke. Soalnya apalagi kalau online ini kan jadi pada mager, ada yang pada mager gitu. Jadi harus lebih kreatif juga sih kalau bikin acara. Jangan yang kayak lomba-lomba lagi, ini lagi, harus lebih bervariasi juga biar mereka juga nggak bosen. Harus lebih inovatif. Iya. Harus lebih inovatif ya. Saya mau tanya dong sedikit aja soal kondisi yang sudah dilakukan sekarang, itu program yang zonasi dari sekolah. Apakah kalian merasa sekolah kalian masih favorit dengan kondisi zonasi sekarang? Karena zonasi itu baru 1 tahun sih kemarin, jadi masih belum terlalu kerasa sih kayak meratanya. Masih banyak yang lebih pengen dispansa daripada yang lain gitu. Oke. Soalnya masih baru-baru juga sih, nggak tahu kalau nanti mungkin perataan sumber daya manusia dan gurunya ya. Apa sih? Sarana prasarana juga. Sarana prasarana juga belum tentu bakal merata satu Bogor gitu. Jadi kalau udah dari murid-muridnya sih udah mulai merata sih soalnya. Iya. Tapi kan kita artinya kita tetap berharap bahwa sekolah tetap menjadi sekolah yang favorit ya. Yang mudah-mudahan sih bisa tetap seperti itu dengan pengalaman guru-guru yang selama ini sudah bekerja di sana. Ya kita juga berharap SMA 1 masih tetap menjadi sekolah yang favorit buat. Secara kualitas SMA 1 dengan sistem zonasi ini masih jadi nomor 1 ya? Kemarin sih masih top sih kemarin masih. Tapi angkatan kelas 12 kemarin baru lulus itu masih peringkat atas ya kemarin ya. Tapi mereka kan nggak kena zonasi. Iya, nggak kena zonasi sih. Oh iya, mungkin ya karena yang kelas 2 yang itu belum kena donasi, yang donasi baru yang kelas 1 sekarang ya. Sama kita juga sistem zonasi kan? Kita angkatan pertama ya. Angkatan pertamanya Kang Bona sama Teh Rama itu angkatan pertama program zonasi ya. Iya. Oke, luar biasa. Tapi tadi ya karena kan bukan hanya dari kelulusan nih, prestasi yang sekarang sedang ada dari angkatan kamu dan adik kelas kamu tuh masih menunjukkan sebagai SMA 1 tuh masih yang paling terdepan nggak? Masih banyak prestasi juga dari kemarin-kemarin. Masih banyak prestasi yang diraih juga oleh Semansa. Di angkatan kita juga walaupun kayak ada kerasa zonasinya, tapi masih bisa diadaptasi. Iya, masih mungkin karena pengalaman guru-gurunya juga sih. Iya, artinya sama belum lingkungannya juga sama lingkungan kompetitifnya masih kerasa ya. SMA 1 dari dulu orangnya kompetitif semua loh. Iya. Oke deh, ada pertanyaan nggak dari Kang Bona atau Teh Rama buat? Satu dong. Kemarin ada pensi nggak? Tahun kemarin ada tapi nggak nyampe akhir. Iya, nggak nyampe akhir. Nggak ada pensi, ada tapi nggak sampai akhir. Ada kan kalau semester itu ada beberapa event ya, ada beberapa mid event. Ada SAF, Butin Jok, sama closing. Sama opening juga. Kalau yang kemarin tuh yang sempat pensi itu baru SAF, Semansa Art Festival itu udah kemarin ngundang Pamungkas. Iya. Oke. Tapi itu pas banget sebelum pandemi.
Kalau closingnya kan tuh sebenarnya ngundang guest star lagi. Lebih ke pensi beneran gitu yang konser gitu. Pensi gede ya? Iya pensi gede, tapi gara-gara pandemi jadi di cancel. Dibatalkan. Iya dibatalkan. Kayak Pamungkas sempat ada live. Iya sempat live di sekolah. Semansa. Tapi itu untuk internal doang sih pas kemarin. Oh internal aja? Iya internal aja. Iya. Oke. Kamu ada ide buat karantina tahun ini? Dengan online sistem online? Udah kebayang sih kemarin. Ini udah mulai ngurusin juga semasa day tahun ini. Iya. Jadi rencananya bakal full online karena pandemi corona COVID-19 juga belum selesai kan. Iya. Jadi masih di plan A-nya itu masih online, masih full online. Oke. Nah sekarang teman-teman ada pertanyaan nggak? Jangan buat saya ya, buat teman-teman di Kasmansa. Katanya Kang Bona ada sedikit pertanyaan mungkin. Kalau ada nggak apa-apa kita sampaikan aja di sini. Aku sebenarnya pengen nanya ke Kang Lufki sih. Oh ya boleh. Pengen nanya. boleh. Kan angkatan saya dan Kang Lufki udah agak lumayan jauh ya. Pengen nanya kalau dulu semasa tuh kayak gimana sih? Pengen lihat perbedaannya juga kayak kalau dari dulu tuh OSIS-nya kayak gimana atau eskulnya atau lingkungannya mungkin berbeda dari sekarang, orang-orangnya juga. Ya. Tradisi-tradisi. Ya tradisinya juga. Ya. Gimana? Kalau kebetulan waktu saya menjabat di pengurus OSIS, saya belum pernah jadi ketua OSIS. Oh, Kang Lufki dulu OSIS? OSIS juga. Oh iya. Kang Dandi juga OSIS juga. Oh. Jadi kalau zaman kita pengurus itu banyak kegiatannya kayak semacam lomba lukis dulu ada, terus kemudian ada sama. Tapi kalau dulu mungkin yang namanya jogging belum ada karena pedestriannya belum sebagus sekarang kan ya. Jadi belum banyak kegiatan seperti itu. Tapi yang lebih besarnya mungkin sampai kayak olahraganya banyak sekali kalau masalah. Kalau saya kan kebetulan di si olahraga waktu itu ya tapi khusus di divisi basket waktu itu. Oh, perwakilan basket. Waktu zaman dulu. Aksesnya ini. Ya zaman kita itu memang nggak terlalu merata kepengurusan itu, dan itu menurut saya bukan contoh yang baik ya. Kalian kalau bisa sih lebih merata ya. Kalau sekarang sih udah ini sih ada merata per kelas, jadi per kelas harus minimal ada satu OSIS-nya. Biar semua kelas juga bisa gampang ikut partisipasi juga, jadi terjangkau semuanya. Harus seperti itu sih. Waktu angkatan kita pengurus itu ketua OSIS-nya adalah Teh Fani. Itu adalah satu-satunya ketua OSIS perempuan sampai saat ini ya. Karena saya belum ketemu lagi sih, mungkin ada, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu beliau itu satu-satunya ketua OSIS dari wanita. Dan itu dulu cukup resistennya cukup kencang, tapi kita bisa lewatin kok, nggak ada masalah. Kalau dulu Semansa Day gimana Kang? Kalau Semansa Day kan untuk merayakan ulang tahun Semansa kan biasanya itu. Tempat berpulangnya alumni. Iya, berpulangnya alumni juga. Nah, zaman dulu itu kita belum terlalu banyak masalah namanya Semansa Day. Kita lebih banyak kegiatannya tuh kayak tahunan, kayak lomba lukis itu yang kayak saya bilang modelnya masih kayak gitu. Festival musik juga. Festival musik ya. Paling seperti lomba festival kan juga semacam lomba ya, namanya festival. Ya kayak modelnya model seperti itu, nggak seperti sekarang ya. Dan karena juga mungkin sarana dan prasarannya tidak seperti sebagus sekarang. Jadi harusnya teman-teman bisa lebih berprestasi dibanding kita zaman dulu lah. Walaupun sarana dan prasarana tidak harus menghambat seseorang untuk berprestasi kan. Harusnya kan gitu ya. Iya. Ya kira-kira sih seperti itulah yang zaman kita. Kalau kayak tradisi-tradisi gitu, kalau kita kan ada tradisi kampanye akbar kan tadi udah disebut juga. Katanya itu udah lumayan lama sih, tapi soalnya yang terdokumentasikan itu dari tahun 2000 doang OSIS-nya. Kalau sebelumnya lagi masih belum ini ya. Kalau kita modelnya dulu nggak model yang saya lihat di videonya teman-teman ya, yang kayak politik banget. Kalau zaman dulu ya mungkin visi dan misi tetap ada, tapi mungkin mereka ngadu visi dan misi. Tapi nggak seheboh sekarang yang saya lihat. Kayak sekarang ya, luar biasa banget gitu loh. Kayaknya artinya udah kayak suasana politik beneran gitu loh. Jadi zaman mungkin ya dengan kondisinya si ini terpilih, si ini nggak terpilih, mungkin juga bisa ada potensi terpecah. Kalau zaman dulu ya nggak terlalu kayak gitu, nggak terlalu sengit lah kalau menurut saya gitu loh. Tapi berarti itu ngadu visi dan misi berarti ya biasa aja antar calon. Antar calonnya itu berdebat atau gimana? Menyampaikan dan dinilai oleh masyarakat teman-teman anak saya kayak di upacara gitu lah, cuman di dalam gitu ya. Modelnya sih seperti itulah zaman dulu, cuman nggak kayak sekarang lah. Saya lihat sekarang jauh lebih maju lah harusnya ya.
Jadi orang-orang harusnya bisa belajar berpolitik dari zaman SMA sehingga tidak timbul perpecahan seperti yang terjadi yang sudah kemarin. Ya harusnya kita bisa ngasih contoh ya. Tapi pas kita juga walaupun itu kan berdebatnya nggak antar calon. Iya nggak antar calon sih sama kelas 12-nya itu, jadi kayak lebih menyampaikan kesemansaannya sih masing-masing. Ya nggak apa-apa, mungkin itu dianggap lebih baik karena kan semua juga ada proses ya. Namanya sebuah sistem kan nggak mungkin 100% bagus, harus ngelewatin proses. Seharusnya dengan semakin majunya orang-orang berpikirnya harusnya jadi lebih bagus sih. Itu juga meminimalisir perpecahan juga sih. Biar kan debatnya nggak antar satu sama lain. Oh, itu mungkin salah satu cara untuk meminimalisir perpecahan di antara siswa ya. Iya, betul. Ya harusnya nggak ada masalah, bagus lah harusnya ya. Mudah-mudahan sih sukses terus. Amin. Ya. Oke deh, teman-teman, kita akhiri dulu diskusi kita. Mungkin nanti kita nggak akan menutup kemungkinan Kang Bona atau Teh Rahma dan mungkin ada teman-teman yang lain bisa kita komunikasi terus mau bisa di podcast ini, atau teman-teman juga silahkan undang teman-teman datang ke saya. Kira kita bisa diskusi, nggak harus panggil kita om atau tante gitu kan. Kita kan juga tetap anak semansa juga walaupun udah lama lulus, tapi kita karena kumpul di sini juga ngapain kalau bukan karena alma mater. Iya. Artinya yang lagi berjibaku sekarang teman-teman di alma mater, kita juga bisa support apa paling itu ya. Jadi gitu aja teman-teman, semoga sukses dengan masa depannya, dengan tujuan kuliahnya dan pekerjaan yang akan diambil. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk main ke sini dan sukses terus ya. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan subscribe.